melihat Nela Marcela itu menggunakan mobil dinas Pajero Sport di Kota Padang Sidimpuan untuk bertemu dengan kekasihnya. Masih ada upaya-upaya ya duduk bersama lah ini. Sekarang kan kejaksaan restoratif justice, ya kan? Kenapa tidak dicoba itu? Panggil korban, panggil pelaku. Duduk, jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja ini. Jaksa ini adalah alat negara dalam penuntutan. Dia jaksa pengacara negara, Pak. Ngapain ribut urusan-urusan pribadi misalkan? Saya yang bukan jaksa bajingan. Saya yang bukan jaksa keparat. Ya, saya yang ingin perubahan di dalam institusi kejaksaan. Malah dikriminalisasi dan ingin dipecat, Pak, oleh pimpinan saya. Hanya karena mengkritik penggunaan mobil dinas supaya tidak disalahgunakan dan supaya tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Halo warga-warga sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kelanjutan dari kasus kejaksaan, yaitu antara Bang Jovi dan juga Mbak Nela. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari kasus antara dua jaksa ini, yang dimana adanya kritik dari Bang Jovi mengenai kesalahgunaan dalam menggunakan aset negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Kenapa tiba-tiba posting ini? Ini kan tata usaha yang sebenarnya Mas Jovi sebagai jaksa bisa nasihatin langsung. Iya. Kayak gitu. Gimana, Mas? Ceritanya gimana? Jadi ceritanya gini, Mas. Yang sebenarnya terjadi itu, jadi memang beberapa kali saya secara pribadi pun juga sering melihat yang bersangkutan, si Nela Marcela ini, menggunakan mobil dinas Pajero Sport, Mas. Ya, punya kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di luar jam kerja tanpa adanya Kajari Tapsel di dalam mobil tersebut. Dan berulang kali juga, dan jelas dan tidak terbantahkan, kita bisa lihat kok di akun TikToknya dia yang pada saat itu sifatnya publik, yang sering FYP, Mas, bahkan di like ribuan orang, bahwa Nela Marcela itu menggunakan mobil dinas pamer foto, ya kan, di akun sosial medianya tersebut menggunakan mobil dinas Pajero Sport, padahal statusnya kan bukan ajudan pimpinan, ya kan, bukan pengemudi pimpinan, tetapi pengawal tahanan dan bukan pula jaksa kan situ. Nah, ditambah lagi di tanggal 14 Mei 2024 itu tepatnya pada saat istirahat siang, saya kan sempat beristirahat tidur sejenak lah di ruangan Kamdal, keamanan dalam. Ya, di ruangan kalau di instansi itu satpam lah. Satpam itu kan ada tempat untuk istirahatnya kan, gitu kan. Sempat tidur sejenak di situ, pas begitu bangun ada dua orang kawan saya, kan, itu satu orang statusnya jaksa, satu orang statusnya sebagai pegawai tata usaha, staff yang membicarakan saudari Nela Marcela. Ya, bahwa mereka pernah mendapatkan kabar atau melihat langsung lah si Nela, gitu kan. Simpang siur lah, entah melihat langsung entah apa, tapi intinya saya mendapatkan mendengar mereka membicarakan Nela Marcela. Secara sepintas ada pengakuan dari salah satu di antara mereka melihat Nela Marcela itu menggunakan mobil dinas Pajero Sport di Kota Padang Sidimpuan untuk bertemu dengan kekasihnya. Itu. Ini masih asumsi nih ya, masih simpang siur ya. Simpang siur, tapi saya mendengar percakapan mereka. Nah, tetapi di dalam persidangan kedua orang tersebut ketika menjadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa memang mengakui, ya kan, bahwa mereka pernah mendapatkan kabar burung tersebut. Tetapi mereka menyangkal peruntukan dari mobil dinas tersebut digunakan oleh Nela itu untuk apa? Jadi kan kalau yang saya dengar kan untuk bertemu dengan pacarnya, ya kan. Tapi mereka di persidangan mengakui memang
pernah mendapatkan kabar itu, terutama saksi yang statusnya salah satunya adalah jaksa, yaitu Jaksa Habi namanya, Habi Nasution. Tapi mereka menyangkal bahwa mereka tidak mengetahui peruntukannya untuk apa, itulah intinya Mas. Seperti itu. Tapi bahwa mereka meyakini digunakan oleh saudara Nela itu mengakui. Mereka mengakui bahkan. Cuman untuk apanya yang nggak dalam persidangan itu nggak. Untuk apanya yang tidak dispesifikkan, ya kan? Dan itu berulang kali ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Itu berarti awal tahun 2024 itu ya? Apanya Mas? Cerita itu. Cerita pas penggunaan tadi itu. Penggunaan yang mereka cerita itu. Mereka cerita itu tanggal 14 Mei 2024. 14 Mei 2024 di ruang di tempat Kamdal lah namanya, keamanan dalam itu. Saya bangun, saya mendengar mereka cakap-cakap, istilahnya orang Medan bilang kan, ngomongin si Nela berkaitan dengan penggunaan mobil dinas tersebut. Ada kata-kata di situ bahwa Nela menggunakan untuk keperluan pribadi untuk ketemu sama pacarnya. Tapi di dalam persidangan mereka mengakui pernah melihat, bahkan mendapatkan kabar burung itu. Melihat? Ya, melihat langsung. Yang seperti yang saya lihat, Nela menggunakan mobil dinas di luar jam kerja tanpa adanya kajari. Itu diakui. Ya kan? Tapi berkaitan dengan kejadian tanggal 14 yang saya mendengar mereka ngomongin Nela, ya kan? Mereka menyangkalnya. Mereka menyangkalnya. Adapun kalau ditanya sama hakim kemarin, apakah pernah dapat kabar burung tentang Nela? Iya. Tapi untuk peruntukan mobil itu digunakan di Kota Sidimpuan untuk apa? Kedua orang saksi itu mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui peruntukannya untuk apa. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu, yang dimana Bang Jovi ini menerima ataupun mendapatkan kabar atau informasi dari kedua temannya, yang dimana yang satu sebagai jaksa, yang satunya sebagai staf. Ya awal mulanya berarti dari gibah ya ini kira-kira ya, antara membicarakan Mbak Nela ini. Ya mungkin entah ini untuk membenarkan apakah Mbak Nela bersama kajarinya ataupun tidak. Dan itu pun di luar jam kerja, sehingga menciptakan perbincangan ataupun omongan bagi masyarakat atau bagi tidak menjadi omongan bagi aparat di kejaksaan tersebut. Nah, lalu ini tanggapan ketika memang Mbak Nela ini menggunakan mobil dinas di luar jam kerja dan tanpa adanya kajari. Bagaimanakah tanggapan dari warga-warga plus 62 ini ketika hal tersebut memang terjadi? Mari kita cek kolom komentarnya. Nah, ini komentar yang pertama. Dari Mian Raja. Terbuat dari apa mentalmu, brother? I'm pray for you. Nah, ya karena dia adalah baru menjadi jaksa setahun, sehingga masyarakat merasa wow, ini jaksa yang memang memiliki mental yang kuat, yang bisa mampu menangani kasusnya sendiri ini. Seperti tidak ada keraguan di benaknya. Ya karena jika Bang Jovi merasa benar, maka ia akan tetap pada jalan kebenarannya. Lanjutnya dari Meli Berheti, jaksa muda yang jujur, bersih, ini maju terus pantang mundur rakyat bersamamu. Nah, seperti yang disampaikan dari Mbak Meli Berheti ini, ketika aparat di jalan yang benar tidak neko-neko dan merasa layak ataupun taat kepada aturan, maka masyarakat akan terus percaya dan juga akan tetap mendukung apa yang dilakukan oleh aparat-aparat negara ini. Namun ketika dari para aparat negara melakukan penyelewengan kekuasaan dan juga ketidaktepatan dalam melaksanakan tugasnya, maka masyarakat mesti akan kecewa dengan apa yang mereka lakukan, sehingga masyarakat menjadi sedikit rasa
terhadap aparat tersebut. Nah, jadi ketika aparat ini di jalan yang benar, maka seharusnya kita harus tetap mendukung ketika itu memang eh, di pihak yang benar, bukan di jalan yang salah. Mari kita lanjutkan. Kali ini ada dari Namiswan 209. Kok heboh kalian ya Bang Jovi gara-gara dikritik masalah mobil dinas? Udah kayak koruptor aja Bang yang heboh se-Indonesia Raya. Ya karena Bang Jovi ini melakukan apa yang menurutnya itu benar. Ya mungkin Bang Jovi ini niatnya adalah mengkritik ataupun mengarahkan Mbak Nela. Karena ia melihat Mbak Nela itu menggunakan mobil dinas di luar jam kerja sehingga itu merupakan kesalahan. Yang dimana Mbak Nela ini adalah bawaan dari Bang Jovi sendiri. Nah, selanjutnya ini ada dari si Astuti. Kok bisa ya itu pakai mobil dinas Mbak Kajari? Lagi hebat banget tuh. Cewek begitu spesial banget. Nela, apakah anak seorang pejabat sehingga Kajari begitu mudahnya mengizinkan Nela membawa mobil dinas? Nah, ya, memang ini perlu dipertanyakan karena Mbak Nela ini bukan sebagai ajudan dan juga sopirnya juga. Sehingga eh, diberi kewenangan untuk menggunakan mobil dinas. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Apakah memang disuruh ataupun ada memiliki hubungan tertentu dengan Kajarinya sendiri. Nah, lalu bagaimana ini menurut para warga-warga plus 62 ini? Apakah setuju dengan hal-hal yang dilakukan Mbak Nela ini? Ataupun ini memang adanya kecemburuan buta di antara Bang Jovi dan dengan Mbak Nela sendiri? Nah, coba tulis di kolom komentar. Nah, dari tanggapan Bang Jovi tadi ataupun klarifikasi Bang Jovi tadi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ataupun melihat video mengenai klarifikasi dari Mbak Nela yang sepertinya ada sesuatu ini di balik tatapan-tatapannya Mbak Nela. Mari kita cekidot. Nah, ini di video ini Mbak Nela seperti menghela nafas dalam-dalam ketika melihat Kajarinya ataupun atasannya. Entah ini apakah tolong saya ataupun bagaimana. Tolong yang bisa mengartikan dari mimik-mimik ataupun perilaku Mbak Nela ini. Tolong tulis di kolom komentar ya. Ini perlu banyak tanda tanya ini dari Mbak Nela ini. Karena menghela nafas yang cukup dalam, sepertinya sangat berat sekali. Ya mungkin karena Mbak Nela ini juga baru bekerja di kejaksaan mungkin, sehingga ya seperti meminta tolong kepada Kajarinya semoga tetap bekerja dan juga masalah ini segera selesai. Mari kita lanjutkan video selanjutnya. Hai Sobat Justisia, jadi pada hari ini saya Jovi Andrea Bahtia, jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan menghadiri sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap diri saya yang saya sengaja menggunakan dress code pakaian dinas harian saya sebagai seorang jaksa untuk memberikan pesan kepada masyarakat dan terutama kepada Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin serta para pimpinan di Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk kembali gunakan hati nurani, Pak. Saya ini bukan jaksa bajingan, bukan jaksa yang bangsat keparat yang menggunakan jabatan untuk berbuat sewenang-wenang, apalagi melakukan pemerasan, menerima suap atau gratifikasi atau melakukan jual beli perkara, Pak. Saya tidak seperti dua orang jaksa yang sempat viral beberapa tahun lalu yang namanya Unitin, Sagala.
atau Eva Kartika Turnip yang videonya sempat viral melakukan pemerasan pada penanganan perkara hingga puluhan juta. Saya bukan jaksa bajingan, Pak. Masa saya hanya karena mengkritik untuk kepentingan umum supaya mobil dinas jangan disalahgunakan dan supaya tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak, saya harus dipenjarakan, bahkan harus apa? Harus dipecat dari kejaksaan? Tolong Bapak, Ibu Komisi 3, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati, Bapak Prabowo Subianto, selaku Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati, berikan atensi, Pak. Berikan atensi. Malu institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila saya yang bukan jaksa bajingan, saya yang bukan jaksa keparat, ya saya yang ingin perubahan di dalam institusi kejaksaan, malah dikriminalisasi dan ingin dipecat, Pak, oleh pimpinan saya. Hanya karena mengkritik penggunaan mobil dinas supaya tidak disalahgunakan dan supaya tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak. Mohon kepada masyarakat di Indonesia, tolong kawal. Mari kita kawal perjuangan. Mari kita kawal reformasi hukum di Indonesia. Saya percaya keadilan itu masih ada. Saya masih percaya bahwa pimpinan di Kejaksaan Agung masih punya hati nurani. Tapi kalau sampai memang tidak punya hati nurani, hanya ada satu kata, lawan. Hanya ada satu kata, lawan. Tapi saya masih percaya bahwa Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin itu bukan seorang pimpinan yang hanya lip service, yang selalu menggembar-gemborkan penegakan hukum berdasarkan hati nurani. Saya yakin Bapak Jaksa Agung konsisten dengan ucapan. Saya yakin. Tapi kalau memang saya sampai dihukum, saya tidak tahu lagi harus berpikir seperti apa. Saya tidak tahu lagi harus berkata-kata seperti apa. Karena lucu. 2 orang jaksa yang viral videonya melakukan pemerasan saja, yang namanya Yunitri Sagala, Eva Kartika Turnip, yang melakukan pemerasan pada penanganan perkara beberapa tahun lalu, videonya viral. Mereka pada saat itu sebagai jaksa yang dinas di Kejaksaan Negeri Batubara saja tidak dipenjarakan loh oleh Kajati Sumut. Masih yang sama seperti Kajati yang sekarang. Dan tidak direkomendasikan untuk dipecat. Dan tidak dipecat. Masa saya ingin dikriminalisasi, ingin dipenjarakan, dan ingin dipecat dari kejaksaan, Pak? Mohon atensinya. Karena hal ini memalukan bagi penegakan hukum di Indonesia. Nah, dari video tadi yang dimana Bang Jovi ini akan menghadiri panggilan atas tuntutannya sendiri. Nah, kali ini Bang Jovi meminta atensi kepada Pak Prabowo dan juga dari anggota Dewan DPR 3, yang dimana Bang Jovi ini seperti merasa tidak rela dengan apa yang ia lakukan tidak sebanding dengan kasus-kasus jaksa yang viral beberapa tahun yang lalu, yang dimana kasus jaksa yang viral tersebut tidak sampai dipenjarakan ataupun diberhentikan, sehingga Bang Jovi meminta atensi kepada Pak Prabowo dan juga petinggi Kejaksaan Agung. Nah, ya ketika Bang Jovi ini mengkritik sesuatu dan itu pun mungkin salah dan bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya keterlibatan hukum. Nah, seharusnya masalah ini cepat selesai sehingga nama kejaksaan tidak akan tercoret kembali. Ya, karena kejaksaan ini telah melakukan hal-hal yang baik, seperti menangkap adanya koruptor, adanya korupsi, dan hal-hal lain sebaiknya. Sehingga kembalikanlah citra jaksa dengan yang baik. Karena ini hanya mengkritik. Karena ya mungkin
Ya mungkin, masalah Bang Jovi ini adalah menyangkut undang-undang ITE ataupun menyangkut pencemaran nama baik. Sehingga yang dipermasalahkan adalah itu, bukan dari kasusnya yang lain. Sehingga menurut saya cukup diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada hubungan ataupun hal-hal yang semakin rumit ketika hal ini bisa diselesaikan. Ya, semangat bagi Bang Jovi untuk menyelesaikan ataupun mengurus kasus ini ke hal yang layak. Karena yang benar harus yang didukung, yang salah memang harus disalahkan. Nah, dari penjelasan ataupun klarifikasi dari Bang Jovi ini, bagaimanakah respon ataupun tanggapan dari warga-warga plus 62? Mari kita cek satu persatu. Nah, kali ini ada dari kawan lama. Apa ini? Mari kita baca. Kesalahannya Pak Jaksa ini cuma satu. Dia jadi jaksa yang baik. Tolong dibantu teruskan ke admin Gerindra. Sekalian lapor ke Mas Wapres. Tolong Bapak ini. Nah, ya ketika segala macam kasus ataupun berita-berita telah sampai kepada admin Gerindra, maka kasus tersebut akan cepat ditangani. Nah, mungkin kali ini Bang Jovi ini akan segera selesai kasusnya ketika admin dari Gerindra mengetahui hal ini. Ya, semoga saja admin dari Gerindra mengetahui dan kasus ini cepat selesai dan keduanya dari Bang Jovi sendiri maupun dari Mbak Nela kembali bekerja sebagai jaksa. Sehingga nama kejaksaan kembali menjadi citra yang baik di masyarakat. Nah, selanjutnya ini dari Bledek Jagat. Waduh, ngeri sekali, Kang. Bravo Pak Jaksa Jovi Adres Bakhtiar, teruslah berbuat demi kebenaran rakyat, mendukung bebas dari tuduhan. Nah, mari kawal apa yang benar dari adanya kejaksaan ini. Dan semoga dari aparat negara atau dari aparat-aparat para kejaksaan ini ketika terdapat hal yang menyeleneh ataupun tidak sesuai dengan wewenangnya, semoga cepat diurus oleh admin Gerindra. Sat-sat bet-bet loh admin Gerindra ini. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya ada dari ipung.s. Kok pejabat pada lapor ke TikTok kenapa ya? Ya karena adanya admin Gerindra. Mungkin demikian yang dipikirkan oleh warga-warga plus 62 ini kira-kira. Nah, selanjutnya dari Siti, kenapa orang baik selalu dipecat? Karena orang baik itu susah untuk diajak ke hal-hal yang buruk ataupun menyeleweng dari apa aturan yang ada. Sehingga banyak orang yang baik itu tidak diinginkan oleh orang-orang jahat yang karena ingin melakukan tujuannya. Karena orang baik tidak mau melakukan tujuan dari ataupun maksud yang diinginkan dari orang-orang jahat. Sehingga seperti mengganjal jalannya, menghambat jalannya dari perbuatan orang jahat tersebut. Nah, ini selanjutnya ada dari Sekar. Admin Gerindra mohon dikawal. Ini banyak sekali yang dari tadi mengatakan admin Gerindra karena saat ini admin Gerindra sedang rame-ramenya diperbincangkan di media sosial karena selalu membantu masyarakat ataupun UMKM, memviralkan UMKM dan juga menolong orang-orang yang saling membutuhkan. Nah, selanjutnya dari Lulu, tenang Bang, ketika Anda benar jempol kami akan mendukungmu. Ayo netizen waktunya kerja. Nah, ini tujuan ataupun adanya netizen plus 62 ini ya seperti ini. Ketika ada yang benar dan itu dipersulit, maka netizen tunjukkan kuasa kalian ataupun kekuatan kalian. Manakah yang harus dibantu dan mana yang harus dipermasalahkan. Nah, ini. Mari kita kawal terus dari jaksa Bang Jovi ini. Aduh. Semoga cepat selesai ya, Bang. Di sini ada tanggapan dari Bang Rudianto selaku dari Komisi 3 DPR RI. Bagaimanakah tanggapan beliau? Mari kita simak videonya. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Cekidot.
Terima kasih Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Tentu yang saya hormati di sini hadir Pak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pak Febri, Pak Kajati beserta jajaran, dan Oh itu Pak Kajatinya. kalau saya bisa menyebut mungkin pengadu ya, bukan Pak Pengadu, Pak Jaksa Jovi. Ya. Kalau melihat, membaca sepintas kronologis dari permasalahan ini, sampai heboh se-Indonesia, Pak. Ya, Instagram betul pribadi saya sekali. maupun WhatsApp saya viral. Curhatan mungkin Pak Jopi ya. Dan itu diteruskan berkali-kali. Sehingga ini bagi saya koreksi bersama insan kejaksaan saya kira. Karena ini pasti kalau urusan mobil dinas, himbauan, ya, kemudian ada pegawai tata usaha. Saya tidak mau masuk lebih jauh mendalami itu, Pak. Karena hebat sekali Komisi 3, Pak. Betul-betul ini aspiratif sekali Komisi 3, Pak. Kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini, Pak. Nah, ini luar biasa Pak Ketua. Tapi ini mencoreng citra kejaksaan. Ya. Betul kata Pak Jamuas tadi, ini lagi berproses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus pidananya yang dituduh kepada Pak Jopi. Tapi terlepas itu, DPR ini bukan tempat pengadil, Pak. Tapi kita cari solusi terbaik, Pak. Kalau kejaksaan punya jiwa korsa, Pak. Jiwa korsanya itu solidaritas dan soliditas untuk kebaikan dan kebenaran. Ya mungkin adanya kesalahpahaman. Jadi kalau sesama oknum kejaksaan ini saling menyerang, saling di sosial media, ini tontonan tidak menarik. Bagi kami publik ini lucu-lucuan. Yang mungkin masalahnya ada masalah pribadi kah, masalah lain kah. Itu kan kembali ke mensreanya, niatnya. Dan niat saudara Jopi memposting seperti itu kita tidak tahu. Niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jopi yang tahu. Murni himbauan moral kah? Atau ada apa misalkan? Enggak. Kita tidak mau. Tidak ada yang tahu. Saya berharap Pak Jamuar. Ya. Ini juga kritik kepada pimpinan kejaksaan. Kadang-kadang begitu viral, ada masukan, kritik, himbauan, tidak senang dengan masukan-masukan, yang lain ya. Di beberapa kasus, tiba-tiba dicari salahnya ini jaksa. Dicari salahnya penegak hukum ini. Tidak masuk kantor lah 29 hari misalkan, berapa hari. Dicari-carilah. Ini persis ketika RDP Rudi Soik, polisi di NTT, membongkar kejahatan. Mungkin karena kejahatan ini ada yang membackingi petinggi, dicari salahnya. Kita juga tidak mau begitu, Pak. Saya berharap pimpinan RDP ini menjadi koreksi bersama. Tadi Pak Jamuas mengatakan masih ada sidang majelis kehormatan jaksa. Ya, siapa tahu pimpinan masih ada upaya-upaya duduk bersama lah ini. Sekarang kan kejaksaan restoratif justice, ya kan? Kenapa tidak dicoba itu? Panggil korban, panggil pelaku. Duduk, jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja ini. Jaksa ini adalah alat negara dalam penuntutan. Dia jaksa pengacara negara, Pak. Ngapain ribut urusan-urusan pribadi misalkan? Ini tontonan yang tidak bagus, Pak. Jadi mohon supaya Pak Jamuas bisa dicari solusi lah, duduk bersama lah ini. Ini kalau ribut-ribut terus saling membongkar malu kita sebagai insan penegak hukum. Kira-kira begitu, Biman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang dikatakan dari Bang Rudianto lalu ini, yang mengatakan ya instansi negara ini ataupun jaksa sebagai penegak hukum. Jadi ya seharusnya lebih menurunkan ego dan juga tahu mana tata letak yang harus apa yang dia lakukan. Seperti menggunakan media sosial dengan baik dan juga bijak.
ketika masalah ini ketika terjadi masalah seperti ini, mungkin ada rasa getunnya ketika ya. Ya jangan diulangilah, berbijaklah dalam menggunakan media sosial karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Jadi ya ciptakan citra kejaksaan itu yang baik karena di bajumu itu ataupun baju yang digunakan Bang Jovi dan juga Mbak Nela ini adalah baju yang tidak semua orang bisa didapat. Sehingga bersyukurlah di posisi Bang Jovi dan Mbak Nela karena banyak orang yang menginginkan di posisimu sekarang sehingga ya nikmati, jangan sampai mencari celah-celah ataupun mempermasalahkan hal-hal yang mungkin bisa diselesaikan dengan perbincangan atau kepala dingin. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dan dari kasus ini kesimpulan yang kita dapat adalah ketika kita memiliki masalah pribadi ataupun tidak sesuka terhadap seseorang, maka lebih baik kita berbicara kedua mata ataupun dengan baik-baik tanpa melibatkan sosial media. Nah, karena itu akan menciptakan rumor yang beredar dan tanggapan dari masyarakat yang berbeda-beda sehingga jangan menciptakan masalahmu dengan perbuatanmu sendiri ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.